Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikian kata pengkhotbah dalam bacaan pertama. Jika segala sesuatu yang kita usahakan dalam hidup ini adalah sebuah kesia-siaan, maka percumalah apa yang sudah kita perjuangkan dan apa yang akan kita perjuangkan. Sebab lagi-lagi segalanya adalah sia-sia. Namun apakah benar segala sesuatu yang kita perjuangkan itu sia-sia? Lantas mengapa pengkhotbah mengatakan segala sesuatu itu sia-sia? Maka perlu kita renungkan lebih dalam apa yang dimaksudkan oleh pengkhotbah dengan kesia-siaan. Kesia-siaan dalam pengkhotbah, jika kita merenungkan dalam bacaan pertama, adalah cara hidup orang yang tidak seturut firman Tuhan, atau orang yang hidup tidak di dalam Tuhan, sehingga apapun yang ia usahakan adalah untuk menggenapi hasratnya sendiri, untuk memenuhi ketamakannya, untuk memenuhi keinginannya yang tak pernah ada batasnya, sehingga segala sesuatu yang ia kejar pada suatu saat hanya akan menjadi abu atau sesuatu yang tidak berguna. Kenapa? Karena ia hanya ingat diri, karena ia hanya mengumpulkan segala sesuatu untuk diri sendiri dan tidak berbuah. Maka apa yang membuat hidup dan perjuangan kita itu tidak sia-sia? Tentu kebalikan dari cara hidup yang dikatakan oleh pengkhotbah, yakni hidup di dalam Tuhan, hidup seturut firman Tuhan. Sebab orang-orang yang hidup dalam Tuhan dan seturut firman Tuhan, hidupnya bukan hanya mengejar untuk kepentingan diri, melainkan ia berusaha untuk kebaikan bersama. Nah, bila seseorang sudah berusaha untuk hidup bagi yang lain, mau berkorban dan membagi apa yang ia miliki kepada yang lain, dengan demikian kita akan melihat suasana cinta yang terjadi dan terbentuk. Kalau kita renung-renungan kembali, demikianlah yang Yesus hidupi. Ketika Yesus mangkat, tidak ada yang ia tinggalkan berupa harta benda, emas, permata, atau segepok uang. Tidak. Yesus meninggalkan sabda dan kasih-Nya. Maka setiap orang yang hidup dalam sabda dan kasih Tuhan akan hidup dalam pengorbanan dan kerelaan untuk berbagi. Hanya orang-orang yang memiliki hati untuk memberi adalah orang-orang yang selalu dikenang. Bukan orang-orang yang memiliki banyak harta, namun seberapa banyak ia membantu orang. Saya sering mendengar ketika dalam acara misa requiem atau peringatan orang meninggal, dikenangkan kembali kebaikan-kebaikan jasa-jasa yang telah diperbuat oleh sang almarhum, bukan dikenangkan seberapa banyak harta yang ia tinggalkan bagi anak cucunya. Dengan demikian, harta yang paling berharga dan juga harta yang tak pernah habis dimakan ngengat adalah cinta kita kepada manusia sebagai bentuk nyata bahwa kita mencintai Tuhan. Itulah mengapa Herodes heran mengapa ada orang yang menyerupai Yohanes, sebab Yesus dan Yohanes memiliki cara hidup yang sama, yakni mewartakan kebaikan, kebenaran, serta senantiasa menolong sesama menuju keselamatan. Semoga masing-masing kita pun senantiasa diterangi oleh sabda Tuhan, agar kita hidup dalam Tuhan dan firman-Nya, menjadi orang yang berbuah bagi sesama, dan kiranya apa yang kita perjuangkan di dunia ini berbuah pula dalam kehidupan kekal.